السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على نبينا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء، أما بعد. الحمد لله, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nikmatnya sampai malam keempat ini di hari ketiga Ramadan. Allah masih memberikan kenikmatan sehat, kenikmatan keselamatan, dan juga kenikmatan bisa melaksanakan ibadah Ramadan dengan baik. Dengan harapan semua amalan-amalan kita yang sudah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan iring salam semoga tercurah dan terlimpahkan pada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan juga semua pengikutnya. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita sering menjumpai di dalam Al-Quran kalimat nafsu. Di juz amma berapa kali diulang, salah satunya pada surah Asy-Syams. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa dan yang menyempurnakannya. Begitu pula ada pada surah Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Ini kalimat an-nafsu. Begitu pula di juz 29 banyak sekali diulang. Salah satunya pada surah Al-Qiyamah, wala uqsimu bin nafsil lawwamah, demi nafsu yang banyak penyesalannya. Intinya kalimat nafsu saking banyaknya sehingga kalimat ini adalah satu kata tapi memiliki banyak sekali arti. Kadang nafsu diartikan keinginan diri, seperti tertera dalam surah Yusuf, innan nafsa la'ammaratu bisu. Sesungguhnya keinginan diri manusia selalu memerintahkan yang buruk-buruk. Dan kadang juga nafsu itu diartikan sesuatu yang amat berharga. Sehingga kalau kita melihat kalimat nafsu ini adalah kalimat satu tapi artinya banyak. Ini memberikan arti bahwa nafsu itu sendiri adalah sesuatu yang berharga. Jangankan jiwa terbunuh, tangan saja terpotong, maka ada hukum kisosnya dipotong lagi tadi. Kalau saja mata dicolok oleh orang dengan sengaja kemudian menyebabkan buta, maka dalam Islam colok lagi sampai buta. Jangankan satu jiwa dibunuh, saking berharga. Cuma saya tidak bahas tentang masalah nafsu yang pengertiannya adalah jiwa. Tapi nafsu di sini adalah keinginan diri. Sering Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menangis sampai ditanya oleh para sahabat-sahabat yang lain, apa yang membuat Anda banyak menangis wahai Ali? Kemudian beliau menjawab, saya banyak menangis karena dua hal. Yang pertama adalah tulul amal wattiba'un nafs atau wattiba'un hawa. Yang pertama adalah terlalu panjang angan-angan dunia saya dan terlalu banyak saya mengikuti keinginan-keinginan jiwa. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Ramadan ini diwajibkan berpuasa. Dan salah satu hikmah atau manfaatnya adalah bagaimana kita menjadikan nafsu ini terkendali, keinginan jiwa ini terkendali. Kita tahu bahwa dalam surah Yusuf tadi bahwa jiwa atau keinginan jiwa selalu menyuruhnya yang tidak baik. Apakah ini fitrah? Jawabannya iya. Karena di dalam Asy-Syams Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhami kepada nafsu baik maupun buruk.
Sehingga fitrah manusia itu kadang nafsunya pengen baik, kadang nafsunya pengen buruk. Dan Rasulullah SAW memberikan gambaran bahwa nafsu yang baik ini tidak mungkin muncul, tidak mungkin ada keinginan jiwa melakukan kebaikan kecuali beberapa hal. Yang pertama kata para ulama adalah bagaimana didikan seseorang, doktrin seseorang, sehingga sangat perlu sekali ilmu pengetahuan dan siapa yang mengajarkan ini, terutama dalam lingkungan keluarga. Wajar Rasulullah mengatakan kullu mauludin yuladu 'ala fitrah. Semua anak kalau lahir semuanya dalam keadaan baik, keadaan suci, keadaan sesuai fitrahnya, sesuai nalurinya, pengen baik. Fa'abawahu yuhawwidani atau yumajjisani atau yunasrani. Kecuali bapaknya yang menjadikan Yahudi atau Nasrani atau juga Majusi. Oleh karena itu, pendidikan itu penting sekali untuk menjadikan nafsu ini baik, yang disebut nafsul mutmainnah, maka pendidikan pun harus baik. Sampai-sampai Al-Quran mengatakan kullu ya'malu 'ala syakilatihi. Katakan Muhammad kepada semua manusia, mereka beramal tergantung dari keadaan. Dan keadaan itu dikatakan oleh para ulama adalah pendidikan. Kalau saja pendidikan salah atau arahan salah dari orang tua kah, dari sekolah kah, dari pesantren kah, atau dari majlis-majlis ilmu kah, maka kita pun akan beramal dengan amalan yang salah. Dan nafsu ini terdorong untuk melakukan hal-hal buruk. Kemudian nafsu atau keinginan jiwa dia akan terarah dan baik kalau saja lingkungannya mendukung. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan al-mar'u ma'adini khalili atau ala dini khalili. Seseorang itu di atas agama kekasihnya atau kawannya. Nanti kan ini lingkungan. Kalau laki-laki mungkin saja ada yang dermawan, coba perhatikan istrinya. Mungkin saja dulunya dia bujangnya, kikirnya minta ampun, ketika punya istri ternyata istrinya atau kekasihnya luar biasa mendorong laki-laki itu suaminya ini supaya dermawan. Kalau kita melihat ada suami atau laki-laki begitu kikir, coba pandang atau lihat saja keluarganya atau istrinya. Mungkin saja dulu ketika bujangnya dia begitu baik kepada orang tuanya, kepada saudaranya, ketika memiliki istri, karena istrinya mendorong untuk kikir, jadilah dia sosok yang luar biasa. Sehingga lingkungan itu sangat mempengaruhi sekali. Saya menjumpai orang yang baru hijrah, itu dalam satu komplek ya. Ini kompleknya baru, tapi kan sudah ada 5 tahunan. Masjid belum berdiri, dikala mulai masjid berdiri, dia ingin ke masjid, itu harus menutupi pakai kainnya begini atau sorbannya supaya nggak kelihatan dengan kawan-kawannya. Nah, namanya juga orang baru hijrah, perlu proses kan begitu. Ingin rajin ke masjid, tapi ada rasa malu karena biasa main catur, biasa main gaple, atau biasa macam-macam. Ketika ingin hijrah, kawannya belum ikut-ikut hijrah atau belum mau hijrah. Subhanallah. Sampai-sampai kalau mau ke masjid nutupin wajah supaya nggak kelihatan kawannya. Luar biasa pengaruh lingkungan itu. Seperti mungkin lingkungan ini karena dekat masjid banyak orang berbondong-bondong ke masjid. Tapi kalau lingkungan yang malas ke masjid, saya kira ada rasa malu dalam hati untuk ke masjid, apalagi sendirian, berdua, nggak banyak orang yang sholat di masjid. Kalau nggak malu, ada saja perasaan dia, perasaan paling soleh di kampung itu. Subhanallah. Bagaimana lingkungan itu sangat mempengaruhi nafsu. Keinginan diri kalau saja lingkungannya adalah lingkungan yang mendukung dalam kebaikan, maka nafsu terarah untuk selalu ingin baik. Malu kalau berbuat. Ada kampung mungkin saja di Mesir ya, itu kalau anak belum hafal Quran 10 tahun, malu orang tuanya. Sehingga banyak orang-orang di Mesir termasuk kawan-kawan saya, biar kata mereka pekerja bangunan, tapi banyak yang hafal Quran.
Minimal mereka hafal 10 atau 15 juz itu tahunan. Ya, bagaimana imam sholat atau ulamanya? Hafal Quran itu 10 tahun kalau di kampung itu di Mesir itu, kalau 10 tahun tidak hafal Quran anaknya malu mereka. Kalau kita kadang-kadang imam aja nggak hafal Quran, apalagi kuli bangunannya kan begitu. Ya memang lingkungannya seperti itu. Tapi kalau saja lingkungan yang mendukung selalu memperturutkan hawa nafsu pada hal-hal yang baik, yang positif, apalagi berpahala, yang luar biasa seperti menghafal Quran, Masya Allah. Satu saat mungkin saja negeri ini dikala ada anak-anak kecil dari kita, cucu kita, anak-anak kita yang nanti ke depan. Kalau saja di negeri ini tidak hafal Quran 10 atau 20 juz sudah 20 tahun lalu, maka bersyukurlah. Begitu pula di dalam mengangkat pemimpin, kalau saja pemimpin tidak mengerti agama dan hafal Quran, malu ya. Itu beruntung sekali. Oleh karena itu, hawa nafsu ini pada umumnya memang ingin yang buruk. Tapi di satu sisi, Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan illa ma rahimah, kecuali nafsu atau keinginan diri yang dirahmati oleh Allah. Saya kira nafsu itu adalah sesuatu yang bahaya. Kalaulah kita dicabut nafsunya, nafsu makannya, berada kita susah kita. Kalaulah nafsu kita kepada istri kita dicabut, wah, berani juga kita. Buktinya toko-toko obat-obat laku itu di mana-mana. Berarti kan kalau memang dicabut sedikit nafsu kepada istri saja, berani kita. Lingkungan banyak duit pun kayaknya seolah-olah akan terjadi kiamat. Makanya nafsu ini adalah hal yang baik, tetapi yang harus kita perhatikan adalah kendalikan, tidak diarahkan kepada yang haram. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadikan kita tidak diperbudak hawa nafsu. Kita berusaha menjadi hamba-hamba Allah yang nafsu kita diperburukan untuk apa-apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.